Hello students, welcome back in Maths lesson. Jadi hari ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan ujian akhir semester kita. Nah, biar lebih singkat waktunya, kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, jari-jari lingkaran yang memiliki keliling 44 cm adalah, pertanyaannya, berapakah jari-jarinya ketika kelilingnya 44 cm? Karena yang diketahui adalah keliling, maka kita mencarinya dengan rumus keliling. Keliling lingkaran, ingat, ayo, adalah V kali D. Atau bisa juga dia dengan V kali 2R. Karena apa? Diameter itu akan sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, dengan begitu kita masukin kelilingnya tadi adalah 44. Jari-jarinya kita pakai 22/7 dikali 2R. Oke. Ini 44 dengan 7 kita kalikan. Maka hasilnya jadinya 8,308. Akan sama dengan 22 dikali 2R. Hasilnya 44R. Maka kan 7 cm. Jadi ketika kelilingnya 44 cm, kita dapat jari-jarinya 7 cm. Jadi ingat ya, kalau yang diketahui keliling, gunakanlah dia rumus keliling. Panjang mempunyai panjang 40 cm dan lebar 9 cm. Panjang diagonal bidangnya yang ditanya. Jadi, pertama sekali gambarkanlah persegi panjangnya. Oke. Kemudian katanya panjangnya 40. Misalkan inilah panjangnya 40 cm. Kemudian lebarnya 9 cm. Pertanyaannya adalah diagonal bidangnya. Nah, diagonal bidang itu yang mana? Diagonal bidang pada persegi panjang ada 2 kan? Yang pertama, yang kedua bisa kita tarik garis dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, jadi contohnya inilah yang ditanya. Oke? Diagonalnya. Nah, bagaimana caranya? Ingat, caranya kita menggunakan teorema Pitagoras. Jadi, kalau ini adalah sisi alasnya, kemudian ini sisi tegak. Kalau ini 9 kan ini juga 9 ya. Nah, berarti kita ambillah segitiga yang ini. Ini kan merupakan segitiga siku-siku. Berarti untuk mencari garis miringnya atau diagonal bidangnya itu akan sama dengan kuadrat dari si alasnya dijumlahkan dengan kuadrat dari si tegaknya. Maka dia 1600 ditambah 81. Berarti hasilnya adalah 1681. Ini masih D kuadrat. Sedangkan yang ditanya adalah D. Maka diagonalnya akar dari 1681 itu akan sama dengan 41 cm. Berarti diagonal bidangnya ini adalah 41 cm. Untuk contoh soal yang selanjutnya adalah dua buah lingkaran berjari-jari 5 cm dan 7 cm. Jika jarak kedua pusat lingkarannya 20 cm, maka yang ditanya garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, jadi ini mengenai lingkaran, yaitu tepatnya garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Nah, saya ingatkan kembali, untuk garis singgung persekutuan dalam, saya singkat GSD, itu akan sama dengan jarak kedua titik pusatnya dikurangkan dengan jari-jari pertama ditambah dengan jari-jari kedua dikuadratkan. Kalau untuk yang dia luar, garis singgung persekutuan luar, dia jari-jari yang pertama dikurangkan dengan jari-jari yang kedua. Jadi perbedaannya hanya terletak untuk kedua jari-jarinya ini. Kalau yang dalam dia dijumlah, kalau dia yang luar dia dikurang. Jadi karena ini adalah persekutuan dalam, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya ini. Maka dari situ kita akan dapat garis singgung persekutuan dalamnya, akar dari AB ini tadi adalah jarak kedua titik pusat. Berapa tadi jarak kedua pusatnya? 20
cm kuadrat dikurang dengan jari-jarinya adalah 5 untuk yang pertama ditambah dengan 7 untuk yang kedua dikuadratkan. Maka dari situ kita dapat 400 dikurang, ini adalah 12 kuadrat berarti 144. Maka dia akan sama dengan akar dari 256. Ingat, akar 256 adalah 16 cm. Jadi kita dapat panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 16 cm. Untuk contoh yang selanjutnya, sebuah kubus mempunyai volume 512 cm. Angka 3. Pertanyaannya adalah luas permukaan kubus itu. Nah, jadi karena yang diketahui adalah volume, berarti kita beranjak dari volume kubus. Nah, volume kubus itu apa dia? Rusuk kali rusuk kali rusuk, atau sisi kali sisi kali sisi. Berarti bisa kita buat R pangkat 3. Di mana tadi volumenya 512 sama dengan R pangkat 3. Kan kita pertama mau cari tahu dulu rusuknya itu berapa, ya kan? Maka R-nya itu akan sama dengan akar pangkat 3 dari 512. Ingat, akar pangkat 3 dari 512 itu berapa? Sama dengan 8 cm. Kenapa 8 cm? Karena 8 dikali 8 dikali 8 itu akan sama dengan 512 cm. Nah, pertanyaannya adalah luas permukaan kubusnya. Luas permukaan kubus itu kan rumusnya 6 kali R pangkat 2, ya kan? Dengan begitu, 6 kali R-nya tadi adalah 8 pangkat 2. Berarti 6 kali 8 pangkat 2 adalah 64. Maka hasilnya adalah 384 cm kuadrat. Jadi luas permukaannya adalah 384 cm kuadrat. Jadi pertama sekali kalian harus mencari berapa si rusuknya, panjang rusuknya. Untuk yang selanjutnya, ini mengenai luas permukaan prisma. Diketahui prismanya alasnya itu segitiga siku-siku. Jadi kita gambarkan dulu segitiganya. Kemudian diketahui sisi-sisinya itu yaitu 12, 14, dan 20. Dan diketahui juga panjang rusuk tegaknya 30 cm. Nah, apa artinya panjang rusuk tegak itu? Panjang rusuk tegak ini artinya tingginya si prisma tersebut. Nah, jadi pertanyaannya, maka luas permukaan dari prismanya. Jadi ingat, luas permukaan prisma itu akan sama dengan 2 kali luas alas. Kenapa ada 2? Karena dia mempunyai tutup dan alas, ditambah dengan keliling alasnya, dikalikan dengan tingginya. Jadi, saya gambarkan dulu. Tadi panjang sisi-sisinya kan itu 12, kemudian 14, kemudian 20. Kenapa 20? Di sisi miring, karena sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Oke, langsung saja kita masukin ke rumusnya. Berarti luas permukaan prismanya sama dengan 2 kali alasnya. Ingat, alasnya karena berbentuk segitiga, berarti dia setengah alasnya si segitiga ya. Ingat, alas kali tingginya, berarti kita pakai yang segitiga. 12 kali tingginya adalah 14 ditambah dengan keliling alasnya. Keliling alasnya, ingat, keliling itu adalah penjumlahan dari semua sisinya. Berarti kita jumlahkan 12 tambah 14 tambah 20. Kan ini dia. Oke, dikalikan dengan tingginya tadi berapa tingginya? 30. Maka ini habis kita coret, berarti sisanya 12 kali 14 ditambah, ini kalau dijumlahkan adalah 46 dikali dengan 30. Oke, kalau kita kalikan ini adalah 168 ditambah dengan ini 18, 138 tambah 0. Maka dia, jadi kalau ini kita jumlahkan hasilnya akan sama dengan